Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yulianti. Di sini saya adalah mahasiswa dari program studi profesi Nurse Tikes Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang manajemen cairan pada pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Yang pertama, kita akan tahu dulu apa sih itu gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik adalah suatu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan, hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit, dan menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh atau produksi urin. Urin adalah air kencing. Pada pasien gagal ginjal kronik, biasanya memiliki masalah kelebihan volume cairan dengan adanya penurunan ekskresi natrium atau garam yang dapat menyebabkan retensi air atau penumpukan air dalam tubuh. Retensi natrium dan air ini menyebabkan ginjal tidak mampu mengkonsentrasikan atau mengencerkan urin atau air kencing secara normal pada penyakit gagal ginjal kronik. Dalam kondisi gagal ginjal kronik, cairan dan elektrolit serta limbah dapat menumpuk dalam tubuh yang nantinya akan menyebabkan kelebihan volume cairan pada pasien gagal ginjal kronik. Yang mana tanda dan gejala dari kelebihan volume cairan itu sendiri dapat dilihat pada gambar di sini. Pada gambar terlihat bahwa pasien yang mengalami kelebihan volume cairan biasanya mengalami bengkak atau udem, seperti bengkak pada kaki. Kemudian edema paru. Edema paru itu adalah penumpukan cairan pada paru-paru. Kemudian asites. Asites itu adalah penumpukan cairan pada perut, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, pada tahap akhir gagal ginjal kronik, kondisi penderita ini dapat berbahaya jika tidak segera ditangani dengan terapi pengganti ginjal. Salah satunya adalah dengan hemodialisis atau yang biasa disebut dengan cuci darah. Berikutnya, apa itu hemodialisis? Hemodialisis merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh ketika ginjal tidak mampu melaksanakan fungsinya. Untuk tujuan dari hemodialisis adalah untuk mengambil zat-zat nitrogen yang toksik atau yang beracun dari dalam darah dan mengeluarkan air yang berlebihan. Berikutnya adalah petunjuk menjaga cairan tubuh pasien gagal ginjal. Yang pertama yaitu menggunakan sedikit garam dalam makanan dan hindari menambahkan garam makanan. Kemudian menggunakan bumbu dari rempah-rempah. Kemudian menghindari dan membatasi penggunaan makanan olahan seperti kornet, sosis, sarden, seperti itu. Kemudian menghindari makanan yang mengandung monosodium glutamat. Ini artinya menghindari makanan yang diawetkan. Kemudian mengukur tambahan cairan dalam tempat tertentu. Kemudian membagi jumlah cairan rata dalam sehari. Ini bisa diasumsikan jika pasien mau minum pagi misalnya 1 gelas. Berarti ketika pasien dia kebutuhannya contoh 600 cc. Berarti bisa diukur pagi berapa cc, siang berapa cc, malam berapa cc, yang tentunya malam akan jadi lebih sedikit karena pasien dalam kondisi tidur. Berikutnya adalah menggunakan gelas kecil, bukan gelas besar. Jadi, setiap minum gunakanlah gelas yang berukuran kecil. Kemudian,
Setiap minum hanya setengah gelas. Kemudian, es batu kubus bisa membantu untuk mengurangi rasa haus, yang mana satu es batu kubus ini sama dengan 30 ml air atau 2 sendok makan. Jadi ini bisa sangat membantu. Tentunya jika pasien tidak dalam keadaan sakit, misalnya batuk atau pilek. Kemudian, membilas mulut dengan berkumur, tetapi airnya tidak ditelan. Kemudian, merangsang produksi saliva dengan menghisap irisan jeruk lemon, lalu permen karet rendah kalori. Kemudian, minum obat jika perlu. Artinya, obat-obat di luar yang diresepkan oleh dokter. Lalu ketika pergi, menjaga tambahan cairan seperti ekstra minum ketika bersosialisasi. Kemudian, penting untuk menjaga pekerjaan atau kesibukan. Jadi, jangan sampai terlalu capek. Kemudian, cek berat badan tiap hari. Ini akan membantu untuk mengetahui tingkat cairan. Kemudian, lakukan hemodialisa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.